Oke, selamat pagi para peserta didik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap jaga kesehatan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Materinya adalah sebagai berikut. Materinya pertama, sumber daya usaha dalam bisnis daring dan pengembangan SDM dalam bisnis daring. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang ketiga, analisis kebutuhan sumber daya usaha. Sumber daya usaha dalam bisnis maksudnya adalah yaitu yang dalam bisnis daring juga harus membutuhkan 6 sumber daya. Yang pertama, man atau manusia, money, uang, material, fisik, mesin, teknologi, method itu metode, dan market, pasar. Inilah yang diperlukan untuk menunjang dalam bisnis daring atau bisnis online yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Ya, kalau kalian belanja baik di Shopee, Tokopedia atau marketplace yang lain, sekarang lagi diskon-diskonnya, ada 50%, gratis ongkir dan segala macam, belanja di rumah saja ya. Nah, sekarang kita hanya baring-baring sambil rebahan, ya kita sudah bisa belanja ya. Ya nanti ya barang kita datang ke rumah dan banyak variasinya. Itulah salah satu contoh bisnis daring ya. Meskipun di masa pandemi jangan tidak berbelanja supaya kita tidak resesi. Itu maksud pemerintah yang banyak diskon dan segala macam. Ya mungkin bagi para perempuan ya ini lagi diskon-diskonnya ini ya. Promo kemerdekaan, promo apalah banyaklah itu. Ya. Berikut ini faktor sumber daya usaha yang dibutuhkan dalam bisnis daring ya. Sumber daya itu adalah pertama itu manusia kita sendiri ya. Ini perlu mengetahui standar dalam menjalankan bisnis online. Prosedur kerja dan instruksi kerja yang benar. Maka akan minimalkan bisnis itu dari kerugian. Ya, maka manusia ini dibutuhkan. Ya, di zaman ini ya orang berjualan di Facebook, ya di Instagram, Twitter, ya jadi bisa menjadi sumber wadah pelanggan. Ya, saya rasa kalian manusia penggemar di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, pasti kalian punya. Tidak ada kalian tidak punya. Kalau kalian punya HP Android, ya pasti otomatis memiliki dari media sosial tersebut ya, Facebook, Instagram dan segala macam. Ya malah makin eksis saja gitu ya, makin lebih banyak followernya daripada mantannya kan seperti itu kan. Nah, ya. Sekarang jadi diperlukan admin atau customer service yang menangani sosial media ya. Kunci dari bisnis daring ini adalah sosial media ya. Memasarkan produk, memperkenalkan produknya itu seperti apa. Kamu mau jual baju, kamu mau jual makanan, atau nanti sering ada namanya endorse itu kan. Nah, itu bagian dari pemasaran. Endorse makanan lah, endorse pakaian lah, endorse sepatu dan segala macam ya seperti itu. Ya banyak sekarang. Kalau kamu banyak follower, ada yang menjadi endorse ini, endorse itu ya. Itu dia. Berikut ini faktor sumber daya usaha yang dibutuhkan dalam bisnis daring. Ya, yang kedua, sumber daya peralatan atau mesin. Yang diperlukan dalam bisnis daring adalah pertama, jaringan internet, komputer, laptop ataupun handphone ya. Itu yang diperlukan. Jaringan internet dibedakan menjadi dua. Nah, nih. Jaringan yang berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang menggunakan media kabel sebagai transmisi atau pengiriman data. Nah, jenis kabel ini UTP dan kabel fiber optik yang paling banyak digunakan. Ya, seperti ya komputer yang ada colokannya seperti komputer di lab kita itu ya. Untuk kalian ulangan itu, itu namanya jaringan berkabel. Ya, ada kabelnya gitu. Nah, yang kedua, ada jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Pernah pakai enggak kalian? Nah, jaringan nirkabel ini jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal data antar komputer
Contohnya WiFi, ya kan? Ya, lebih baik habis pulsa daripada habis paket. Kalau habis paket kemana? Ya cari WiFi, meskipun harus nyolong WiFi tetangga kan? Itu yang terjadi. Semuanya ya sekarang udah ber-WiFi semua, sampai ke kampung-kampung ada memasang WiFi. Nah, ini laptop dan PC adalah PC itu komputer ya, personal komputer. Alat wajib dalam manajemen bisnis online. Pastikan bebas dari virus. Yang pertama dari subware atau nama virusnya Trojan. Masih faktornya juga. Yang ketiga gudang. Gudang dalam bisnis daring berfungsi untuk menjaga persediaan barang yang digunakan sebagai bentuk penyimbang dan penyangga. Yang kedua, sebagai penyalur di dalam sebuah daerah pesanan. Yang ketiga, digunakan sebagai tempat akumulasi dan menguatkan produk-produk dalam kegiatan produksi serta pendistribusian. Yang C adalah domain dan web hosting. Domain adalah nama untuk mengenalkan toko atau merek di dunia internet. Misalnya www.kerupukbasah.com. Nah, itu misalnya kan. Atau apa-apa sajalah yang berhubungan dengan produk kalian. Sementara web hosting itu adalah tempat atau lokasi toko Anda di internet ya. Domain dan web hosting ada yang gratis dan ada yang berbayar ya. Biasanya kalau yang perusahaan besar itu sudah berbayar. Tapi kalau yang masih belum berkembang ya gratis saja gitu kan. Maka untuk gratis biasanya banyak menggunakan media sosial untuk proses transaksinya. Tapi diusahakan kamu ya kalau ingin serius menjalani bisnis ini memang harus mendaftar. Ada kemarin sudah kita pelajari segala macam untuk mendaftar. Yang D, sistem atau sistem open source. Open source adalah istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak yang membuka atau membebaskan source kodenya dapat dilihat oleh penggunanya, ya. Yang E, yang ke-5 nih. Lalu lintas pembayaran online. Ini untuk pembayarannya karena durasi titik temu antara pengunjung web pengelola bisnis daring dapat berjalan dengan cepat, maka kualitas kecepatan konfirmasi dalam penerimaan pembayaran itu sangat diperlukan. Contoh kalau kamu belanja di Tokopedia atau Shopee atau apapun, setelah kamu membayar dia cepat kan memberikan konfirmasi. Tinggal bayar ke Indomaret atau ke Alfamart, ya udah, atau transfer ke bank atau pakai apa-apa aplikasi Oppo, GoPay dan bla 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 itu ya tinggal tek pakai tangan sudah, ya. Atau konfirmasi dia. Misalnya Pak Martono beli cangkir nih, beli cangkir atau beli headset ya, headset gamingnya, biasanya kan langsung dia. Saya pakai ini belinya online ya. Tidak di-endorse, belum di-endorse, followernya belum banyak. Yang ketiga, sumber daya modal atau uang. Ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan dana keuangan. Ini maksudnya kalau kamu tidak cukup uang, tapi ingin buka usaha, seperti iklan-iklan itu, acaranya gimana? Nah, kan perlu duit tuh, nah, gimana? Ya. Pertama, kredit. Nah, kredit. Ya, bank menawarkan kredit dengan bunga dan jangka pelunasan yang memperasi ya. Kalau kamu ke bank, ada yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang tahunan. Besarnya jumlah kredit yang ditawarkan berbeda-beda, tergantung pemakaian anggunan atau tidak ya. Yang kedua atau B, menggunakan uang orang lain. Bekerja sama dengan supplier menggunakan supplier ya, menggunakan sistem dropship. Anda menerima uang dari pembeli kemudian dibayarkan kepada supplier. Selisih dari uang tersebut kemudian disimpan dan dikumpulkan menjadi modal awal. Seandainya kamu baju nih dari si A kamu jualkan. Harga awalnya 50, nah, kamu jual misalnya 60. Nah, uang 60 itulah yang kamu simpan untuk modal selanjutnya, kan seperti itu ya. Itu namanya dropship. Banyak sekarang yang di Facebook yang jual-jual segala baju, segala antik, bla 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 segala macam lah. Dari popok anak sampai dari bawa barang yang tidak bisa dilihat oleh laki sampai yang ada semua situ ya. Tuh. Yang keempat, pasar. Ini sumber. Berapa model bisnis daring antara lain ya. Online shop. Nah, ini online shop ya.